Amr bin Salam al-Haddad, seorang pandai besi di kota Nishapur, berkunjung ke Baghdad dan berjumpa dengan Junaid yang kagum menyaksikan pengabdiannya kepada Allah. Abu Hafsin juga pernah berjumpa dengan Ash-Shibli dan tokoh-tokoh sufi lainnya di kota Baghdad. Setelah kembali ke Nishapur, ia melakukan usahanya seperti dahulu, dan meninggal dunia di kota ini pada tahun 265 Hijriah, 879 Masehi. Ketika masih remaja, Abu Hafsin Amr bin Salam al-Haddad jatuh cinta kepada seorang gadis pelayan. Ia sedemikian tergila-gilanya, sehingga tak dapat hidup dengan tenang. Ada seorang dukun Yahudi yang tinggal di pinggiran kota Nishapur. Ia tentu dapat menolongmu, sahabat-sahabatnya menyarankan. Maka pergilah Abu Hafsin Amr bin Salam al-Haddad, menemui dukun Yahudi itu, dan menerangkan masalah yang sedang dihadapinya. Si Yahudi menyarankan, selama 40 hari, janganlah engkau melakukan salat. Dengan cara bagaimanapun juga, janganlah kau patuhi perintah Allah, dan jangan lakukan perbuatan-perbuatan baik. Selama itu pula, jangan engkau sebut-sebut nama Allah, dan sama sekali jangan memikirkan hal-hal yang baik. Setelah semua ini engkau lakukan, barulah aku sanggup dengan sihirku membuat kehendakmu itu tercapai. Selama 40 hari Abu Hafsin melaksanakan nasihat si dukun. Setelah itu si dukun membuatkan sebuah jimat untuknya. Tetapi ternyata masih juga tidak ada hasilnya. Si Yahudi berdalih, sudah pasti bahwa selama ini engkau pernah melakukan perbuatan baik. Jika tidak, tentu tujuanmu itu telah tercapai. Tak ada pelanggaran yang pernah kulakukan, Abu Hafsin Amr bin Salam al-Haddad membela diri. Satu-satunya kebajikan yang kuingat adalah menyepak sebuah batu ketika aku datang ke sini, agar tak ada orang yang tersandung karenanya. Jangan menjengkelkan Allah, yang perintah-perintahnya hendak engkau tentang selama 40 hari. Dia tak akan menyia-nyiakan kemurahannya, walau untuk kebajikan kecil seperti yang telah engkau lakukan, cela si Yahudi. Kata-kata itu mengobarkan api di dalam dada Abu Hafsin Amr bin Salam al-Haddad. Bahkan sedemikian berkobarnya, sehingga ia bertaubat melalui si Yahudi itu. Abu Hafsin Amr bin Salam al-Haddad terus melakukan usahanya sebagai pandai besi, dan menyembunyikan keajaiban yang telah terjadi terhadap dirinya itu. Setiap hari ia memperoleh uang 1 dinar, dan setiap malam pula, uang 1 dinar itu diberikannya kepada orang-orang miskin, atau secara sembunyi-sembunyi, dimasukkannya ke dalam kotak surat di rumah para janda. Kemudian, bila waktu Isya telah tiba, ia pun pergi mengemis dan dengan uang yang diperolehnya melalui cara ini ia berbuka puasa. Kadang ia mengumpulkan bawang atau lainnya sisa-sisa yang terdapat di kamar cuci umum, lalu dijadikannya sebagai santapannya. Demikianlah perilaku Abu Hafsin Amr bin Salam al-Haddad untuk beberapa lama. Pada suatu hari seorang buta berjalan di dalam pasar sambil membaca ayat, "Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka akan ditunjukkan Allah kepada mereka yang tak pernah mereka sangka sebelumnya." Ayat ini menyesakkan dada Abu Hafsin Amr bin Salam al-Haddad sehingga ia tak sadarkan diri. Sehingga, ketika itu di pertukangannya, sebagai ganti jepitan, ia masukkan tangannya ke dalam tungku perapian untuk mengambil sepotong besi yang sedang membara. Besi tersebut ia taruh ke atas paron untuk dipalu anak-anak buahnya. Semua anak buah Abu Hafsin Amr bin Salam al-Haddad tersadar betapa Abu Hafsin Amr bin Salam al-Haddad menempa besi panas itu dengan tangannya sendiri. "Tuan, apakah yang engkau perbuat ini?" seru mereka. "Palu." Abu Hafsin Amr bin Salam al-Haddad memberi perintah. "Tuan, apakah yang harus kami palu?" tanya mereka. "Besi ini telah bersih." Barulah Abu Hafsin Amr bin Salam al-Haddad sadar. Dilihatnya besi yang membara di tangannya dan didengarnya seruan-seruan anak buahnya. "Besi itu telah bersih. Apakah yang harus kami palu?" Besi tersebut dilemparkannya. Bengkel itu segera ditinggalkannya dan siapapun boleh mengurusnya. "Sudah lama sebenarnya aku ingin meninggalkan usaha tersebut tapi tak dapat. Akhirnya kejadian ini menimpa diriku dan secara paksa membebaskanku. Betapapun aku mencoba meninggalkan usaha itu, namun sia-sia. Akhirnya usaha itu sendiri yang meninggalkan diriku. Sesudah itu,
Abu Hafsin Amr bin Salam al-Haddad menjalani kehidupan dengan disiplin diri yang keras, menyepi dan bermeditasi. Abu Hafsin Amr bin Salam al-Haddad hendak ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji. Tapi ia tidak dapat membaca dan berbahasa Arab. Ketika sampai di kota Baghdad, murid-murid sufi saling berbisik. Sangatlah memalukan, apabila syekh dari segala syekh di Khurasan masih memerlukan juru bahasa untuk memahami bahasanya sendiri. Junaid menyuruh murid-muridnya untuk menyongsong kedatangan Abu Hafsin Amr bin Salam al-Haddad. Abu Hafsin Amr bin Salam al-Haddad sendiri menyadari apa yang sedang dipikirkan oleh para sahabat itu, dan segera ia berbicara dalam bahasa Arab, sehingga orang-orang Baghdad itu kagum akan kemurnian bahasa Arabnya. Beberapa cendekiawan berkumpul di sekelilingnya, dan bertanya tentang cinta yang menyebabkan seseorang rela mengorbankan diri. "Engkau lebih pintar berbicara," jawablah pertanyaan mereka itu. Abu Hafsin Amr bin Salam al-Haddad berkata kepada Junaid, "Menurut pendapatku," Junaid memulai, "apabila kita benar-benar mengorbankan diri sendiri, maka kita tidak beranggapan bahwa kita telah mengorbankan diri, dan membanggakan segala perbuatan yang telah kita lakukan." "Hebat sekali," seru Abu Hafsin Amr bin Salam al-Haddad. "Tetapi menurut pendapatku, mengorbankan diri sendiri berarti berlaku adil kepada orang lain, dan tidak mengharap agar orang lain berlaku adil kepada diri kita sendiri. Laksanakan petua ini, hai sahabat-sahabat," Junaid berkata kepada mereka. "Pelaksanaan yang benar lebih sulit dari sekedar kata-kata." Abu Hafsin Amr bin Salam al-Haddad menandaskan. Ketika mendengar kata-kata Abu Hafsin Amr bin Salam al-Haddad ini, Junaid berseru kepada sahabat-sahabat, "Bangkitlah sahabat-sahabat, di dalam pengorbanan diri sendiri." Abu Hafsin Amr bin Salam al-Haddad melebihi Adam beserta anak cucunya. Abu Hafsin Amr bin Salam al-Haddad menanamkan rasa hormat dan disiplin ke dalam diri sahabat-sahabatnya. Tak seorang pun di antara murid-muridnya yang berani duduk di depannya dan menatap matanya. Di depannya, mereka selalu berdiri dan tidak akan duduk sebelum dipersilahkan. Abu Hafsin Amr bin Salam al-Haddad sendiri duduk di antara mereka bagaikan seorang sultan. Melihat hal ini, Junaid menegurnya, "Engkau mengajar sahabat-sahabatmu tingkah laku seperti menghadap sultan. Engkau hanya melihat apa yang terlihat. Tetapi bukankah dari alamat surat saja kita dapat menduga apa yang tertulis di dalamnya?" Jawab Abu Hafsin Amr bin Salam al-Haddad. Setelah itu, Abu Hafsin Amr bin Salam al-Haddad melanjutkan, "Suruhlah sahabat-sahabatmu memasak kaldu dan halwa." Junaid lalu menyuruh seorang muridnya memasak kaldu dan halwa. Setelah selesai, Abu Hafsin Amr bin Salam al-Haddad berkata, "Panggillah seorang kuli dan letakkan makanan ini ke atas kepalanya. Kemudian suruh ia berjalan sambil membawa makanan ini, sampai ia letih dan tak sanggup melanjutkan perjalanan. Di depan rumah siapapun ia berhenti, suruh ia memanggil si empunya rumah. Dan siapa saja yang membuka pintu, ia berikan saja kaldu dan halwa ini kepadanya." Si kuli mematuhi segala perintah ini. Ia pun berjalan sampai kelelahan dan tak sanggup lagi meneruskan. Makanan-makanan itu diletakkannya di depan sebuah rumah, kemudian ia memanggil penghuni rumah itu. Ternyata pemilik rumah itu adalah seorang lelaki yang telah tua. Ia menyahut, "Jika engkau membawa kaldu dan halwa, barulah kubukakan pintu." "Aku membawa kaldu dan halwa," jawab si kuli. "Masuklah." Lelaki itu mempersilahkan setelah membukakan pintu. Aku sangat heran. Belakangan si kuli mengisahkan kejadian itu. Aku bertanya kepada lelaki tua itu, "Apakah yang telah terjadi? Bagaimanakah engkau bisa tahu bahwa aku membawa kaldu dan halwa?" Orang tua itu menjawab, "Ketika aku sedang berdoa tadi malam, teringat olehku bahwa anak-anakku sudah lama meminta kaldu dan halwa kepadaku. Aku tahu bahwa doaku tadi malam tidaklah percuma." Ada seorang murid yang senantiasa melayani Abu Hafsin Amr bin Salam al-Haddad dengan sangat takzim. Junaid sering memperhatikan si murid karena senang melihat sikapnya.
Junaid bertanya kepada Abu Hafsin Amr bin Salam Al-Haddad. Sudah berapa tahunkah ia berada di bawah bimbinganmu? 10 tahun, jawab Abu Hafsin Amr bin Salam Al-Haddad. Tingkah lakunya tiada tercela dan sikapnya sopan. Benar-benar seorang pemuda yang mengagumkan. Junaid memberi penilaian. Ya, jawab Abu Hafsin Amr bin Salam Al-Haddad. Sudah 17.000 dinar disumbangkannya untuk tujuan kita ini. Kemudian dipinjamkannya pula 17.000 dinar untuk keperluan yang sama. Walau demikian, ia masih belum berani juga mengajukan satu pertanyaan pun kepada kami. Kemudian Abu Hafsin Amr bin Salam Al-Haddad berangkat mengarungi padang pasir. Inilah pengisahan mengenai pengalamannya di padang pasir itu. Di tengah padang pasir itu, aku bertemu dengan Abu Turab dan lalu kami berjalan bersama-sama. Sudah 16 hari aku tak makan ketika terlihat olehku sebuah telaga. Aku ingin minum dan melangkah ke arah telaga itu. Tetapi aku berhenti dan merenung. Apakah yang menyebabkan engkau berhenti? Abu Turab bertanya kepadaku. Aku ingin menyaksikan mana yang akan menang di antara pengetahuan dengan kepastian. Sehingga dapat kupilih yang menang di antara keduanya. Jika kemenangan diperoleh oleh pengetahuan, air telaga ini akan kuminum, tetapi jika kepastian yang menang, aku akan terus berjalan, jawabku. Engkau pasti akan mendapat kemajuan, Abu Turab berkata padaku. Ketika sampai di kota Mekah, Abu Hafsin Amr bin Salam Al-Haddad menyaksikan jamaah-jamaah yang miskin dan terlunta-lunta. Ia ingin sekali memberikan sesuatu kepada mereka, tetapi tak ada yang dimilikinya, dan oleh karena itu ia sangat gelisah. Kegelisahan ini sedemikian mencekam hatinya. Dan ia tak sanggup meredakannya, akhirnya dipungutnya sebuah batu dan ia berteriak. Demi keagunganmu, jika engkau tidak memberikan sesuatu kepadaku, akan kuhancurkan semua lampu-lampu di dalam masjid itu. Kemudian ia mengelilingi Ka'bah. Tak lama kemudian, datanglah seorang lelaki menghampiri dan memberinya sekantong emas, yang kemudian dibagi-bagikannya kepada orang-orang miskin tersebut. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, Abu Hafsin Amr bin Salam Al-Haddad kembali ke Baghdad. Sahabat-sahabat Junaid menyongsong kedatangannya. Oleh-oleh apakah yang engkau bawa untuk kami? Tanya Junaid kepadanya. Yang hendak kukatakan inilah oleh-olehku, jawab Abu Hafsin Amr bin Salam Al-Haddad. Mungkin sekali di antara sahabat-sahabat kita, ada yang tidak sanggup menghadapi kehidupan ini seperti yang seharusnya. Jika tingkah lakunya kepadamu kurang cocok, carilah ke dalam dirimu sebuah alasan untuk memaafkannya, lalu maafkanlah kesalahannya itu. Bila debu salah paham tak dapat dihilangkan karena maaf itu, sedang kau berada di pihak yang benar, cari pula alasan untuk memaafkannya lalu maafkan perbuatannya itu. Apabila debu salah paham tetap tak dapat dihilangkan, cari pula alasan lain walau sampai 40 kali. Apabila debu itu tak dapat dihilangkan sedang engkau berada di pihak yang benar, dan ke-40 alasan itu tidak dapat mengimbangi kesalahan yang telah dilakukannya terhadap dirimu, maka duduklah dan berkatalah kepada dirimu sendiri. Betapa keras kepala dan betapa kelam hatimu ini. Betapa kesat hatimu, betapa buruk kelakuanmu, betapa angkuhnya engkau. Saudaramu telah mengajukan 40 alasan agar kesalahannya dimaafkan. Tetapi engkau tidak dapat menerima alasan-alasan itu dan tetap membenci dia. Aku berlepas tangan terhadapmu. Engkau tahu apa yang kau inginkan, berbuatlah sekehendakmu. Junaid sangat kagum mendengar kata-kata ini. Tetapi siapakah yang mempunyai kekuatan seperti itu? Junaid bertanya kepada dirinya sendiri. Selama 4 bulan Shibli menerima Abu Hafsin Amr bin Salam Al-Haddad sebagai tamu. Setiap hari ia menyajikan aneka macam santapan dan berbagai panganan kecil. Ketika pamit, Abu Hafsin Amr bin Salam Al-Haddad berkata kepada Shibli, "Jika engkau datang ke Nishapur, akan kuajarkan kepadamu cara menjamu tamu dan kemurahan hati yang sejati." "Apakah kesalahan yang telah kulakukan?" Shibli bertanya. "Engkau terlampau merepotkan dirimu. Jamuan yang berlebihan tidaklah sama dengan kemurahan hati. Engkau harus meladeni tamu seperti meladeni dirimu sendiri. Dengan demikian kedatangan tamu tidak merupakan beban kepadamu.
dan kepergiannya tidak merupakan alasan untuk merasa lega. Jika engkau terus menjamu tamu secara berlebihan, maka kedatangannya akan engkau anggap sebagai beban, dan kepergiannya sebagai kelegaan. Seorang yang beranggapan demikian terhadap tamu, tak dapat dikatakan bersifat pemurah. Ketika Shibli datang ke Nishapur, ia menginap di rumah Abu Hafsin Amr bin Salam al-Haddad. Semua tamu berjumlah 40 orang. Dan sewaktu malam tiba, Abu Hafsin Amr bin Salam al-Haddad menyalakan 41 buah pelita. "Bukankah engkau sendiri mengatakan bahwa kita jangan berlebihan?" Shibli menegur Abu Hafsin Amr bin Salam al-Haddad. "Jika demikian, padamkanlah olehmu lampu-lampu itu." Shibli menuruti, tetapi betapapun ia berusaha hanya satu lampu yang dapat dipadamkannya. "Syekh, apakah artinya semua ini?" Shibli bertanya kepada Abu Hafsin Amr bin Salam al-Haddad. "Kalian adalah 40 utusan Allah, karena seorang tamu adalah utusan Allah. Jadi wajarlah, apabila karena Allah aku menyalakan sebuah pelita untuk masing-masing di antara kalian, dan sebuah untuk diriku sendiri. Ke-40 pelita yang kunyalakan karena Allah itu tidak sanggup engkau padamkan. Tetapi satu pelita yang kunyalakan untuk diriku sendiri itu berhasil engkau padamkan. Segala hal yang telah kau lakukan di Baghdad itu dahulu, engkau lakukan demi diriku, tetapi yang kulakukan di sini, kulakukan demi Allah. Jadi yang kau lakukan dahulu itu merupakan hal yang berlebih-lebihan, tetapi yang kulakukan ini bukan." Sumber kisah, Kitab Tazkiratul Auliya karya Syekh Fariduddin Attar. Abul Husain Ahmad bin Muhammad An-Nuri, lahir di Baghdad dan keluarganya berasal dari Khurasan. Ia adalah murid Sari As-Sakati dan sahabat karib Al-Junaid. Sebagai seorang tokoh sufi terkemuka di kota Baghdad, ia telah menggubah berbagai syair mistis yang indah. Ia meninggal pada tahun 295 Hijriah, 908 Masehi. Abul Husain Ahmad An-Nuri melakukan disiplin diri seperti yang dilakukan oleh Al-Junaid. Ia dijuluki Nuri, manusia yang memperoleh cahaya, karena setiap kali ia berbicara di suatu ruangan pada malam yang gelap, dari mulutnya keluar cahaya, sehingga seluruh ruangan tersebut menjadi terang. Alasan lain mengapa ia dijuluki demikian, adalah karena ia menjelaskan rahasia-rahasia yang paling pelik dengan cahaya intuisi. Tetapi versi yang ketiga mengatakan bahwa ia mempunyai sebuah tempat menyepi di tengah padang pasir, di mana ia biasa salat di sepanjang malam. Dan apabila ia berada di tempat itu, orang-orang dapat menyaksikan cahaya yang memancar dari tempat tersebut. Pada awal kehidupan sufinya, setiap hari ia keluar rumah pagi-pagi sekali, dan pergi ke tokonya untuk mengambil beberapa potong roti untuk dibagi-bagikannya sebagai sedekah. Setelah itu, barulah ia pergi ke masjid untuk salat subuh, dan tetap di situ sampai tengah hari. Kemudian setelah itu, baru ia pergi ke tokonya. Orang-orang di rumah menyangka bahwa ia telah makan di toko, dan orang-orang di toko menyangka bahwa ia telah makan di rumah. Yang demikian dilakukannya secara terus-menerus selama 20 tahun, tanpa seorang pun yang mengetahui perihal yang sesungguhnya. Mengenai dirinya sendiri, Abul Husain Ahmad An-Nuri berkisah sebagai berikut. "Bertahun-tahun aku berjuang mengekang diri dan meninggalkan pergaulan ramai. Betapapun aku telah berusaha keras, namun jalan belum terbuka bagiku. Aku harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki diriku. Aku berkata di dalam hati, jika tidak, biarlah aku mati terlepas dari hawa nafsu ini. Wahai jasmaniku, aku berkata, bertahun-tahun sudah engkau menuruti hawa nafsumu sendiri. Makan, melihat, mendengar, berjalan-jalan, mengambil tidur, bersenang-senang dan memuaskan hasratmu. Sungguh, semua itu akan mencelakakanmu. Sekarang masuklah ke dalam penjara. Akan kubelenggu dirimu, dan kukalungkan kepada lehermu segala kewajiban kepada Allah. Jika engkau sanggup bertahan dalam keadaan seperti itu, engkau pasti meraih kebahagiaan.
Tapi jika kau tak sanggup, maka setidaknya engkau akan mati di atas jalan Allah. Maka berjalanlah aku di atas jalan Allah. Pernah ku dengar bahwa hati para sufi merupakan alat yang amat awas, dan mengetahui rahasia segala sesuatu yang terlihat dan terdengar oleh mereka. Karena aku sendiri tak memiliki hati yang seperti itu, maka aku pun berkata kepada diriku sendiri, ucapan-ucapan para nabi dan manusia-manusia suci adalah benar. Mungkin sekali aku telah bersikap munafik dalam usahaku selama ini. Dan kegagalanku ini adalah karena kesalahanku sendiri. Di sini tak ada tempat untuk berbeda pendapat. Sekarang aku ingin merenungi diriku sendiri sehingga aku benar-benar mengenalnya. Maka aku merenungi diriku sendiri. Ternyata kesalahanku adalah bahwa hati dan hawa nafsuku bersatu. Bila hati dan hawa nafsu berpadu, celakalah. Karena jika ada sesuatu yang menyinari hati, maka hawa nafsu akan menyerap sebagian daripadanya. Sadarlah aku bahwa hal inilah yang menjadi sumber dilema yang kuhadapi selama ini. Segala sesuatu yang datang dari hadirat Allah ke dalam hatiku, sebagian diserap oleh hawa nafsuku. Sejak saat itu, segala perbuatan yang diperkenankan oleh hawa nafsuku tidak kulakukan. Yang aku lakukan adalah hal-hal lain yang tak disukainya. Misalnya, apabila hawa nafsuku berkenan jika aku sholat, berpuasa, bersedekah, menyepi atau bergaul dengan sahabat-sahabatku, maka aku melakukan hal yang sebaliknya. Akhirnya segala hal yang diperkenankan hawa nafsuku dapat kubuang, dan rahasia-rahasia spiritual mulai terbuka di dalam diriku. Siapakah engkau? Aku bertanya. Aku adalah mutiara dari lubuk tanpa hasrat. Terdengar jawaban, katakan kepada murid-muridmu, lubukku adalah lubuk tanpa hasrat dan mutiaraku adalah mutiara dari lubuk tanpa maksud. Kemudian aku turun ke sungai Tigris dan berdiri di antara dua buah biduk. Aku tidak akan beranjak dari tempat ini, aku berkata, sebelum ikan terjerat ke dalam jalaku. Akhirnya masuklah seekor ikan ke dalam jalaku. Ketika kuangkat jalaku itu, aku pun berseru, Alhamdulillah, perjuanganku telah berhasil. Aku mengunjungi Junaid dan berkata kepadanya, sebuah karunia telah dilimpahkan kepadaku. Abul Husain Ahmad An-Nuri. Junaid menjawab, jika yang terjerat oleh jalamu itu adalah seekor ular, bukan seekor ikan, itulah pertanda sebuah karunia. Karena engkau sendiri telah campur tangan. Hal itu hanyalah sebuah tipuan, bukan sebuah karunia. Tanda dari suatu karunia adalah bahwa engkau sama sekali tidak ada di sana lagi. Ketika Gulam Halil menyatakan perang terhadap para sufi, ia pergi menghadap khalifah dan mencela mereka. Orang-orang telah menyaksikan beberapa kelompok sufi berdendang-dendang, menari-nari dan menghujah Allah. Sepanjang hari mereka berjalan hilir mudik, dan di malam hari mereka bersembunyi di dalam kuburan-kuburan di bawah tanah, dan berkhotbah. Sufi-sufi ini adalah manusia-manusia bid'ah. Seandainya pangeran kaum muslimin bersedia mengeluarkan perintah agar sufi-sufi ini dibunuh, niscaya doktrin bid'ah akan musnah. Karena sesungguhnya mereka itulah pemimpin-pemimpin para bid'ah. Jika hal ini dilakukan oleh pangeran kaum muslimin, aku jamin bahwa ia akan memperoleh pahala yang berlimpah. Khalifah segera memerintahkan agar Abul Hamzah, Rakam, Shibli, Nuri dan Junaid dibawa ke hadapannya. Setelah semuanya berkumpul, Khalifah memerintahkan agar mereka dibunuh. Al-Gojo mula-mula hendak memancung Rakam, tetapi Nuri meloncat menerjang maju dan berdiri menggantikan Rakam. Bunuhlah aku yang sedang tertawa bahagia ini terlebih dahulu, kata Nuri. Belum tiba giliranmu, jawab si Al-Gojo. Sebuah pedang bukanlah sebuah senjata yang harus dipergunakan secara tergesa-gesa. Jalanku ini berdasarkan kecintaan. Nuri menjelaskan, aku lebih mencintai sahabatku daripada diriku sendiri. Yang paling berharga di atas dunia ini adalah kehidupan. Aku ingin memberikan beberapa saat kehidupan kepada saudara-saudaraku ini. Karena itulah aku ingin mengorbankan hidupku sendiri. Walau aku berpendapat bahwa sesaat di atas dunia adalah jauh lebih berharga daripada 1000 tahun di akhirat. Dunia ini adalah tempat berbakti dan akhirat adalah tempat yang dekat kepada Allah. Sedang untuk menghampirinya harus berbakti kepadanya.
Ucapan-ucapan Nuri ini disampaikan kepada Khalifah yang menjadi sangat kagum karena ketulusan dan kejujuran Nuri itu. Maka diperintahkannya agar hukuman itu ditangguhkan, dan persoalan mereka diserahkan kepada Kadi. Mereka tak dapat dituntut tanpa bukti-bukti, si Kadi menjelaskan. Sesungguhnya si Kadi telah mendengarkan khotbah-khotbah Nuri, dan mengetahui keahlian Nuri dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Maka berpalinglah ia kepada Shibli. Akan kutanyakan orang gila ini mengenai sesuatu bidang yang tidak akan sanggup dijawabnya. Ia berkata dalam hati, berapakah yang dizakatkan seseorang, bila ia memiliki uang 20 dinar? Si Kadi bertanya kepada Shibli. 20,5 dinar, jawab Shibli. Siapakah yang menetapkan zakat yang sebesar itu? Si Kadi bertanya. Abu Bakar yang Agung, jawab Shibli. Ia memberikan semua yang dimilikinya sebanyak 40.000 dinar sebagai zakat. Jawab Shibli. Iya, tetapi mengapakah engkau tadi menambahkan setengah dinar? Sebagai denda. Jawab Shibli. Ia telah menyimpan uang 20 dinar. Dan oleh karena itu ia harus membayar setengah dinar sebagai dendanya. Kemudian si Kadi berpaling kepada Nuri, dan mempertanyakan sebuah masalah hukum. Nuri segera memberi sebuah jawaban yang membuat si Kadi bingung. Kemudian Nuri memberi penjelasan. Kadi, engkau telah mengajukan semua pertanyaan-pertanyaan ini. Tetapi tak satu pun di antaranya yang penting. Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang berdiri karena Dia, yang berjalan dan beristirahat karena Dia, yang hidup karena Dia dan berdiam diri merenunginya. Apabila sesaat saja mereka berhenti merenunginya, niscaya binasalah mereka. Melalui Dia mereka tidur, melalui Dia mereka makan, melalui Dia mereka menerima, berjalan, melihat, mendengar, dan melalui Dia mereka ada. Inilah ilmu yang sesungguhnya, bukan yang engkau pertanyakan itu. Si Kadi terbungkam tak dapat berkata apa-apa. Kemudian ia mengirim surat kepada Khalifah. Jika orang-orang seperti mereka ini dianggap sebagai orang yang tiada bertuhan dan bid'ah, maka keputusanku adalah bahwa seluruh dunia ini tiada seorang pun yang percaya kepada Allah yang Maha Esa. Khalifah memerintahkan agar tahanan-tahanan itu dibawa ke hadapannya. Adakah sesuatu hal yang kalian inginkan? Khalifah bertanya kepada mereka. Ada, mereka menjawab. Kami ingin agar engkau melupakan kami. Kami ingin agar engkau tidak memuliakan kami dengan restumu dan tidak mengusir kami dengan murkamu. Karena bagi kami, kemurkaanmu itu sama dengan restumu, dan restumu itu sama dengan kemurkaanmu. Khalifah menangis dengan hati yang tersayat dan membebaskan mereka dengan segala hormat. Pada suatu hari, beliau melihat seseorang yang sedang salat sambil memutar-mutar kumisnya. Janganlah engkau sentuh kumis Allah, Nuri menghardiknya. Seruan itu dilaporkan orang kepada Khalifah. Ahli-ahli hukum sudah sepakat bahwa ucapan seperti itu berarti Nuri telah tergelincir ke dalam kekafiran. Oleh karena itu, Nuri dihadapkan kepada Khalifah. Benarkah engkau telah mengucapkan kata-kata seperti itu? Tanya Khalifah. Benar, jawab Nuri. Mengapa engkau berkata demikian? Tanya Khalifah lagi. Siapakah yang memiliki hamba Allah? Nuri balik bertanya kepada Khalifah. Allah, jawab Khalifah. Siapakah yang memiliki kumis hambanya itu? Nuri melanjutkan. Dia yang memiliki si hamba, jawab Khalifah. Di kemudian hari Khalifah berkata, aku bersyukur kepada Allah karena Dia telah mencegahku untuk membinasakan Nuri. Di kejauhan yang tak terlihat, nampaklah olehku sebuah cahaya. Nuri berkata, aku terus menatapnya hingga aku sendirilah yang menjadi cahaya itu. Pada suatu hari, Junaid mengunjungi Abul Husain Ahmad An-Nuri. Sesampainya di rumah Abul Husain Ahmad An-Nuri, Abul Husain Ahmad An-Nuri menyambut kedatangannya dengan merebahkan diri di depan Junaid. Kemudian Nuri mengeluh karena ia telah diperlakukan secara tidak adil. Perjuanganmu semakin berat, sedangkan engkau sudah kehabisan tenaga selama 30 tahun ini. Apabila dia ada, maka aku pun tiada, dan apabila aku ada, maka dia pun tiada. Adanya adalah tiadaku. Semua permohonan-permohonanku dijawabnya dengan aku sajalah yang ada, atau engkau saja. Junaid berkata kepada sahabat-sahabatnya, saksikanlah oleh kalian.
Seorang manusia yang telah mengalami percobaan yang semakin beratnya, dan telah bingung dibuat Allah. Kemudian Junaid berpaling kepada Nuri dan berkata, memang begitulah seharusnya. Dia tertutup oleh engkau. Apabila dia terlihat melalui engkau, maka engkau menjadi tiada, dan segala yang ada adalah dia. Beberapa sahabat mengunjungi Junaid dan berkata, telah beberapa hari ini, baik siang maupun malam, dengan membawa sebuah batu di tangannya, Abul Husain Ahmad An-Nuri berjalan hilir mudik sambil berteriak-teriak, Allah, Allah. Dan selama itu, ia tidak makan, tidak minum dan tidak tidur. Tetapi ia tetap melakukan salat tepat pada waktunya, dan tidak pernah melalaikannya. Kemudian mereka berkata, ia masih waras dan belum beralih ke dalam keadaan lupa diri. Hal ini terbukti karena ia masih ingat kapan harus melakukan salat dan masih dapat melakukannya. Itulah tanda bahwa ia masih sadar dan belum lupa diri. Seseorang yang telah lupa diri, takkan sadar akan sesuatu pun. Bukan demikian halnya, Junaid menjawab. Semuanya yang kalian katakan itu tidak benar. Sesungguhnya manusia-manusia yang memuji-muji Allah, mereka akan dipelihara, dan dijaga Allah agar mereka tidak lalai beribadah kepadanya, apabila tiba saatnya bagi mereka untuk beribadah. Junaid kemudian pergi mengunjungi Nuri. Abul Husain, ia berkata kepada Abul Husain Ahmad An-Nuri, jika engkau memang tahu bahwa dengan berteriak-teriak itu Allah berkenan kepadamu, katakanlah kepadaku agar aku akan berteriak-teriak pula. Jika engkau memang tahu bahwa kepuasan bersama Dia adalah lebih baik, maka pergilah menyepi sehingga batinmu memperoleh damai. Abul Husain Ahmad An-Nuri segera menghentikan teriak-teriakannya itu. Engkau memang seorang guru sejati, katanya kepada Junaid. Shibli sedang berkhotbah ketika Abul Husain Ahmad An-Nuri masuk dan berdiri di sisinya. Sejahteralah engkau wahai Abu Bakar. Abul Husain Ahmad An-Nuri mengucap salam kepada Shibli. Semoga engkau pun memperoleh sejahtera. Wahai pangeran, di antara manusia-manusia yang murah hati, Shibli membalas salamnya. Abul Husain Ahmad An-Nuri berkata, Allah yang maha besar tidak senang terhadap seorang berilmu, yang mengajarkan ilmunya, sedang ia sendiri tidak melaksanakannya. Jika engkau melaksanakan hal-hal yang engkau ajarkan ini, tetaplah di atas mimbar itu, jika tidak turunlah. Shibli merenung. Ternyata ia sendiri tidak melaksanakan hal-hal yang dikhotbahkannya itu. Oleh karena itu ia pun turun dari atas mimbar itu. Selama 4 bulan ia mengunci diri dan tak pernah keluar dari rumahnya. Kemudian dengan berbondong-bondong orang mendatangi Shibli, membawa dan menyuruhnya berbicara di atas mimbar. Hal ini terdengar oleh Abul Husain Ahmad An-Nuri dan ia pun segera ke tempat itu. Abu Bakar, Nuri berseru kepada Shibli, engkau menyembunyikan kebenaran dari mereka. Jadi wajarlah apabila mereka menyuruhmu berbicara di atas mimbar. Aku sendiri dengan setulus hati telah mencoba menasehati mereka. Tetapi mereka mengusirku dengan lontaran batu, dan melemparkanku ke tempat sampah. Wahai pangeran di antara manusia-manusia yang murah hati, apakah nasihat yang hendak kau sampaikan itu, dan apakah kebenaran yang aku sembunyikan itu? Shibli bertanya kepada Nuri. Nasihatku, Abul Husain Ahmad An-Nuri menjawab, biarkanlah manusia pergi kepada Tuhannya. Rahasia yang engkau sembunyikan adalah bahwa engkau menjadi sebuah tirai yang memisahkan Allah dari manusia. Siapakah engkau ini sebenarnya, sehingga engkau menjadi penengah di antara Allah dengan umat manusia? Sedangkan menurut pandanganku, engkau belum patut dimuliakan seperti itu. Abul Husain Ahmad An-Nuri duduk bersama seseorang. Keduanya menangis terseduh-seduh. Ketika orang itu telah pergi, Abul Husain Ahmad An-Nuri berpaling kepada sahabat-sahabatnya dan bertanya, tahukah kalian siapakah orang tadi? Tidak, jawab mereka. Dia itu iblis. Abul Husain Ahmad An-Nuri menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya. Tadi ia mengisahkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya dan riwayat hidupnya. Kemudian ia meratapi kedukaan hatinya karena telah berpisah dari Allah. Seperti yang telah kalian saksikan, si iblis menangis, dan aku pun turut menangis beserta dia.
Ja'far al-Khuldi berkisah, Abul Husain Ahmad An-Nuri sedang berdoa di suatu tempat yang terpencil. Aku dapat mendengar apa-apa yang diucapkannya. Ya Allah, Abul Husain Ahmad An-Nuri berkata di dalam doanya. Engkau menghukum penghuni-penghuni neraka. Semua mereka adalah ciptaanmu. Melalui kemahatauanmu, kemahakuasaanmu dan kehendakmu, sejak sedia kala. Jika engkau memang menghendaki manusia ke dalam neraka, engkaulah yang berkuasa untuk melemparkan mereka ke dalam neraka, dan mengantarkan mereka ke dalam surga. Aku takjub mendengar kata-kata itu. Kemudian pada suatu malam aku bermimpi. Dalam mimpi itu seseorang datang menjumpaiku dan berkata, Allah memerintahkan, katakanlah kepada Abul Husain, sesungguhnya aku telah memuliakan dan menaruh belas kepadamu karena doamu itu. Abul Husain Ahmad An-Nuri meriwayatkan, pada suatu malam, ketika kulihat tidak seorang pun yang berada di sekitar Ka'bah, aku pun berjalan mengelilingi. Setiap kali melalui Hajar Aswad, aku melakukan salat dan berdoa. Ya Allah, berikanlah kepadaku suatu kehidupan dan suatu sifat yang kekal. Kemudian pada suatu hari, terdengarlah olehku sebuah suara dari dalam Ka'bah. Abul Husain, apakah engkau hendak menyamaiku? Aku tidak berubah dari sifatku, tetapi aku membuat hamba-hambaku bergerak dan berubah. Hal itu kulakukan agar ketuhanan menjadi jelas berbeda dari penghambaan. Hanya aku sajalah yang kekal di dalam satu sifat, sedang sifat manusia senantiasa berubah. Shibli meriwayatkan, aku pergi mengunjungi Abul Husain Ahmad An-Nuri. Aku dapati ia sedang bermeditasi dan tak sehelai rambutnya pun yang bergerak. Dari siapakah engkau belajar meditasi yang seperti ini? Aku bertanya kepadanya. Dari seekor kucing yang duduk di lubang tikus, jawab Abul Husain Ahmad An-Nuri. Binatang itu malah lebih tenang daripada aku. Pada suatu malam, penduduk Qadisiyah gempar mendengar berita. Seorang sahabat Allah terkurung di lembah singa. Selamatkanlah dia. Semua orang bergegas ke lembah singa. Di sana mereka menemui Nuri sedang duduk di pinggir lubang kuburan yang telah digalinya sendiri. Sedang singa-singa duduk mengurung dirinya. Orang-orang menyelamatkan Nuri dan membawanya kembali. Sesampainya di Wadi Sia mereka bertanya kepadanya, apakah sebenarnya yang telah terjadi. Setelah beberapa lama aku berpuasa, Nuri mengisahkan. Ketika aku berjalan di padang pasir itu, terlihatlah olehku sebuah pohon kurma. Aku ingin sekali mencicipi buah kurma yang segar itu. Kemudian aku berkata kepada diriku sendiri, ternyata masih ada hasrat di dalam hatimu. Akan kumasuki lembah singa ini, agar engkau dicabik-cabiknya, sehingga engkau tidak bisa menginginkan kurma lagi. Nuri mengisahkan, suatu hari, ketika aku sedang mandi di sebuah telaga, seorang pencuri melarikan pakaianku. Belum sempat aku keluar dari telaga itu, si pencuri telah kembali untuk menyerahkan pakaian itu kepadaku lagi. Ternyata tangannya terkena sampar. Aku berseru, Ya Allah, karena ia telah mengembalikan pakaianku, maka sembuhkan pulalah tangannya. Sesaat itu juga tangannya sembuh. Pasar budak di kota Baghdad terbakar, dan banyak orang yang terbakar hidup-hidup. Di dalam sebuah toko, dua orang budak Yahudi yang tampan terkurung api. Pemilik budak itu berteriak-teriak, siapa saja yang dapat menyelamatkan mereka, akan kuberi 1000 keping dinar emas. Tetapi tak seorang pun berani mencoba menyelamatkan budak-budak itu. Pada saat itu, muncullah Nuri dan terlihat olehnya kedua budak yang masih muda itu. Berteriak-teriak meminta tolong, sambil mengucap, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nuri mencebur ke dalam lautan api itu, dan menyelamatkan keduanya. Kemudian pemilik budak-budak itu hendak memberi 1000 dinar emas, seperti yang telah dijanjikannya kepada Nuri. Simpanlah emas-emasmu itu, Nuri menolak. Berterima kasihlah kepada Allah. Sesungguhnya kemuliaan yang telah diberikan kepadaku ini, adalah karena aku tidak mau menerima emas, dan menukar akhirat dengan dunia. Pada suatu hari, ada seorang buta mengeluh, Ya Allah,
Nuri lalu menghampiri orang buta itu dan berkata, "Apakah yang engkau ketahui tentang Allah? Seandainya pun engkau telah mengenalnya, mengapakah engkau masih hidup?" Setelah berkata demikian kesadaran Nuri hilang, dan dadanya dipenuhi oleh hasrat mistis. Maka berjalanlah ia menuju padang pasir melalui padang alang-alang yang baru ditebas. Sehingga aku dan tubuhnya penuh luka. Dari setiap tetes darahnya yang tertumpah ke atas tanah terdengar suara, "Ya Allah, ya Allah." Abu Nasr bin Saraj mengatakan, ketika orang-orang membawa Nuri pulang dari padang alang-alang itu, mereka berkata kepadanya, "Katakanlah, tiada Tuhan selain Allah." Nuri menjawab, "Aku justru sedang menuju kepadanya." Dan tidak lama kemudian, ia pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Diambil dari kitab Tazkiratul Aulia karya Syekh Fariduddin Attar.